Resmi, Zico Sore dicoret dari daftar calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia U20. Jelang Timnas Indonesia versus Kamboja di Piala AFF 2022, Iljaz Pasojevic siap ikuti posisi skema Sintayong. Pemerintah beri lampu hijau laga Timnas Indonesia dihadiri penonton. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 live di RCTI dan E-News. Halo football lover, penggemar Timnas Indonesia. Kali ini kami dari Garuda Nusantara. Update berita Timnas Indonesia akan memberikan 10 update kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Resmi, sosok Zico Sore dicoret dari daftar calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia U20. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri mengonfirmasi bahwa nama Zico Sore dipastikan dicoret dari daftar calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia U20. Dengan begitu, kini Timnas Indonesia U20 hanya memiliki 3 calon pemain naturalisasi saja, yakni Justin Hubner, Ivar Jenner, dan terakhir Rafael Strujic. Strujic pun tiba di Jakarta pada hari Kamis 15 Desember 2002 malam waktu Indonesia Barat. Pemain Ado Den Haag itu akan menjalani tes medis dan mengurus kelengkapan dokumen di tanah air. Ya, Zico dicoret dari daftar calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia U20. Saya dan PSSI menunggu dari Sintayong. Kalau memang 3 cukup, 3. Kalau ada penambahan karena semuanya ada di tangan Coach Sintayong, Imbu Indra Syafri. Ketegasan Sintayong coret sosok ini dari Timnas Indonesia U20 sisakan 3 pemain naturalisasi. Ketegasan seorang Sintayong dalam mengarsiteki Timnas Indonesia U20 yang diproyeksikan tampil di Piala Asia dan Piala Dunia 2023 cukup dianjungi jebol. Pasalnya Sintayong secara mengejutkan berani memutuskan untuk mencoret pemain keturunan dari Timnas Indonesia U20 yakni Zico Sore. Keputusan tegas Sintayong soal pencoretan Zico Sore dari Timnas Indonesia diungkapkan oleh Direktur Teknik PSSI Indra Syafri. Selama diturunkan Sintayong di 3 pertandingan tersebut, hanya sosok Rafael Strujic yang berhasil mencetak 1 gol bagi Timnas Indonesia U20. Sedangkan Zico Sore justru nihil gol. Alhasil, Sintayong pada akhirnya memutuskan untuk memilih Rafael dan mencoret Zico Sore dari skuad Timnas U20. Jelang Timnas Indonesia versus Kamboja di Piala AFF 2022, Iljaz Pasojevic siap ikuti posisi skema dari Sintayong. Penyerang Timnas Indonesia Iljaz Pasojevic yang kini mengalami banyak perkembangan usai 3 pekan jalani pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia, mengaku siap mengikuti skema gaya permainan yang diterapkan oleh Sintayong. Laga perdana Piala AFF 2022 mempertemukan Timnas Indonesia versus Kamboja yang digelar pada hari Jumat 23 Desember pekan depan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Setelah itu skuad Garuda bertolak ke Kuala Lumpur, Malaysia untuk laga menghadapi Brunei Darussalam pada tanggal 26 Desember 2022 dan kembali ke Indonesia untuk menjamu Thailand pada 29 Desember 2022. Saya sangat menikmati latihan di sini. Banyak teman-teman sini saya sudah kenal lama. Saya sudah beberapa kali ikut TC sama mereka dan beberapa kali main. Saya sangat menikmati dan kondisi fisik saya naik karena kami fokus di sini latihan fisik dan yang kami semua kerja keras untuk AFF, ujar Spaso. Pemusatan latihan atau TC di Bali resmi telah diakhiri. Menarik untuk ditelisik, sosok pemain naturalisasi Sandy Walsh diketahui tak mengikuti TC secara utuh. Bek sayap kanan keturunan Indonesia Belgia itu tercatat hanya menjalani TC selama seminggu semenjak 29 November 2022 yang lalu. Satu lagi pemain yang tidak datang memperkuat TC Timnas Indonesia adalah bek jangkung Elkan Bagot. Tak hanya Elkan Bagot semata, ujung tombak Dimas Derajat dipastikan juga akan absen bela Timnas Indonesia di ajang kali ini. Pelatih Timnas Indonesia sejak mula telah mencoret striker Persikabo 1973 lantaran dibekap cedera. Pemerintah beri lampu hijau laga Timnas Indonesia dihadiri penonton. Sandiaga mengungkapkan pihaknya tak hanya memfasilitasi kegiatan wisata saja, tapi juga event konser hingga olahraga selama Nataru. Keinginan PSSI agar pertandingan kandang Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 dapat disaksikan penonton mulai menemui titik terang setelah pemerintah membentuk tim khusus untuk semua bentuk kegiatan di akhir tahun.
Pihak kepolisian telah menggelar rapat koordinasi lintas sektor, kementerian, lembaga dalam rangka persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru 2023 di Mabes Polri. Seperti diketahui, timnas senior akan melakoni 2 laga kandang Piala AFF di masa Nataru. Skuad Garuda menjamu Kamboja di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Jumat dan menerima kedatangan Thailand selang 6 hari kemudian. Mengenai event, termasuk konser, termasuk kegiatan event budaya, event olahraga akan juga kami fasilitasi, berkoordinasi dengan pihak Polri, ujar Sandiaga dalam unggahan video di akun Twitter resmi Divisi Humas Polri. Sintayong sebut timnas Indonesia di Piala AFF 2022 tak ada lagi penambahan pemain. Jelang gelaran perdana Piala AFF 2022, pelatih kepala timnas Indonesia Sintayong mengungkapkan jika tidak ada penambahan pemain. Selain itu, Sintayong juga menyebut jika dirinya tidak akan memantau pemain di Liga 1. Lebih lanjut, pelatih asal Korea Selatan itu pun mengaku akan fokus ke pemain yang mengikuti pemusatan latihan atau training center di Bali. Saya tidak pantau pemain Liga 1 karena fokus pemain yang di sini. Sebelum Liga 1 bergulir semua saya sudah cek. Dengan cek begitu, jadi hanya pemain-pemain yang ada di sini saja yang ikut Piala AFF, ujarnya. Jadwal siaran langsung timnas Indonesia di Piala AFF 2022 live di RCTI dan E-News. Jadwal siaran langsung timnas Indonesia di Piala AFF 2022 sudah dirilis. Perjuangan skuad Garuda julukan timnas Indonesia dalam berjuang merebut gelar juara Piala AFF 2022 ini dapat disaksikan secara live di RCTI dan E-News TV. Ya, ajang Piala AFF 2022 akan segera bergulir. Tepatnya ajang sepak bola terakbar di ASEAN ini akan berlangsung pada 20 Desember hingga 16 Januari 2023. Dengan kondisi ini, laga-laga di ajang Piala AFF 2022 sangat sayang untuk dilewatkan. Dan saksikan perjuangan timnas Indonesia secara live di channel televisi kesayangan Anda yakni RCTI dan E-News TV. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri menyebut jajaran pelatih timnas Indonesia sudah menyiapkan antisipasi pertandingan melawan Filipina di Piala AFF kali ini. Timnas Indonesia akan melawan Filipina pada 2 Januari 2023 di atas lapangan sintetis Stadion Rizal Memorium. Dengan kata lain, laga ini kemungkinan besar menentukan siapa tim yang lolos dan status juara grup. Ya, pasti diadaptasi untuk itu pemain di Stadion Rizal Memorial Stadium dengan rumput sintetis. Pasti akan kita lakukan, kata Indra Syafri saat ditemui selepas acara diskusi Villa Indonesia di Hotel Mercury pada hari Jumat malam. Timnas Indonesia umumkan skuad Piala AFF 2022 pada hari Minggu besok. Timnas Indonesia akan melakukan pemusatan latihan TC di Jakarta mulai Minggu. Bertepatan dengan pelaksanaan itu, pasukan Garuda mengumumkan skuad resmi untuk Piala AFF 2022. Saat ini Timnas Garuda TC di Bali dengan 28 pemain masih bergabung. Rencananya pelatih Sintayong akan memangkas 5 pemain untuk menetapkan 23 pemain yang akan didaftarkan ke Piala AFF 2022. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri mengatakan bahwa sebelum ke Jakarta, Timnas Indonesia akan melakoni 1 kali internal game lagi pada hari Sabtu 17 Desember 2022. Timnas senior tanggal 18 Desember akan datang ke Jakarta. Setelah tanggal 15-17 mereka melakukan internal game, kata Indra Syafri di Hotel Mercury. Sebanyak 23 pemain Timnas Indonesia yang dibawa ke Piala AFF 2022 akan diumumkan. Itu artinya 5 pemain yang selama ini mengikuti TC di Bali akan dicoret. Tanggal 18 itu akan ditetapkan 23 pemain terbaik yang akan kita turunkan, imbu ex pelatih Timnas Indonesia U19 tersebut. Well dan update informasi ini saja yang bisa kami informasikan. Bagi kalian penggemar timnas Garuda, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Salam sepak bola nasional. See you.